got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, nigga, come out, got 3 whole thoughts, I'm the guap, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cahaya Permata Karnain dengan nomor NIM P011720326005. Saya berasal dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan plus Profesi Nurse kelas reguler tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar anatomi dan fisiologi dengan mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dengan dosen pengampu Mem Nurse Widya Lestari, SK MSc. Selamat menyaksikan. Apa itu anatomi? Pertama, mari kita bedah dulu apa itu anatomi. Secara bahasa, anatomi berasal dari kata ana dan tomi, yang artinya memotong atau membedah. Jadi, simpelnya, anatomi adalah ilmu yang berfokus mempelajari bentuk fisik dan susunan komponen tubuh makhluk hidup. Apa itu fisiologi? Nah, jika anatomi bicara soal bentuk fisik, maka fisiologi adalah ilmu pasangannya. Fisiologi berasal dari kata fisis, yaitu cara kerja, dan logos, yaitu ilmu. Singkatnya, ilmu ini mempelajari bagaimana organ-organ tubuh kita menjalankan tugasnya dalam kondisi normal dan sehat. Mengapa kita harus mempelajari keduanya sekaligus? Karena di dunia medis, struktur dan fungsi itu saling mengikat. Bentuk fisik suatu organ pasti didesain sesuai dengan fungsi yang harus ia lakukan. Anatomi memberitahu kita apa nama organ dan di mana letaknya, sedangkan fisiologi menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Sebelum kita memetakan tubuh pasien, kita harus tahu dulu posisi patokan atau standar posisi anatomi internasional. Ini penting agar seluruh tenaga medis di dunia punya persepsi yang sama. Cirinya adalah tubuh berdiri tegak menghadap ke depan, lengan santai di samping, dan telapak tangan terbuka ke depan dengan jempol menghadap keluar. Selanjutnya, ada yang disebut bidang proyeksi. Ini adalah garis khayal atau potongan imajiner yang menembus tubuh manusia. Gunanya untuk apa? Untuk membantu kita membuat orientasi sudut pandang yang rapi, terutama saat kita membaca hasil ronsen, CT scan, atau saat dokter melakukan pembedahan. Di slide ini, kita bisa lihat, para ahli membagi arah potongan tubuh kita menjadi 3 arah utama yang saling tegak lurus, yaitu bidang sagital, bidang koronal atau frontal, dan bidang transversal atau horizontal. Mari kita bahas yang pertama, yaitu bidang sagital. Garis ini memotong tubuh dari arah depan ke belakang, sehingga membagi tubuh menjadi sisi kanan dan kiri. Jika dipotong tepat di tengah-tengah disebut mid-sagital. Dan jika bergeser ke samping dinamakan parasagital. Kedua adalah bidang frontal atau koronal. Potongan vertikal ini membelah tubuh dari samping, sehingga memisahkan bagian depan tubuh atau yang kita sebut anterior dan bagian belakang tubuh yang kita sebut posterior. Ketiga adalah bidang transversal atau horizontal. Potongan melintang ini membagi bagian tubuh menjadi bagian atas yang disebut superior dan bagian bawah yang kita kenal sebagai inferior. Sekarang kita masuk ke pembagian wilayah tubuh manusia. Dibagi menjadi 2 kelompok. Bagian aksial yang merupakan poros tengah
meliputi kepala, leher, dan batang tubuh atau dada dan perut, serta bagian apendikular yang merupakan anggota gerak atas dan gerak bawah. Kita lihat area kepala dan leher dari tampak samping atau lateral. Di kepala ada area frontalis atau dahi, parietalis atau ubun-ubun, dan occipitalis atau kepala belakang. Sedangkan di leher ada area cervicalis depan, samping, belakang, serta otot sternocleidomastoidea. Ini adalah area batang tubuh bagian depan atau ventral. Di dada atau toraks ada regio mammaria, sternalis, pectoralis, dan axillaris atau ketiak. Di perut atau abdomen ada wilayah umbilicalis atau pusar, epigastrika atau ulu hati, hypogastrika, hingga inguinalis atau selangkangan. Jika dibalik ke tampak dorsal atau belakang, wilayahnya meliputi vertebralis atau jalur tulang belakang, scapularis atau belikat, lumbalis atau pinggang bawah, sacralis atau tulang ekor, hingga glutealis atau bokong. Untuk ekstremitas atau anggota gerak bagian depan, bagian atas meliputi bahu, lengan atas atau brachium, lipatan siku atau fossa cubitalis, lengan bawah, dan tangan. Bagian bawah meliputi paha atau femoris, lutut atau genus, tungkai, dan kaki. Sedangkan anggota gerak bagian belakang, perbedaannya ada pada siku belakang atau cubitalis posterior, lipatan belakang lutut yang disebut fossa poplitea, serta area telapak kaki bawah yang disebut planta. Teman-teman, area perut pasien itu sangat luas. Maka, secara klinis, abdomen dibagi menjadi 4 kuadran dan 9 regio. Pembagian ini adalah referensi vital untuk menentukan posisi organ dalam, melacak lokasi rasa sakit pasien, atau mendeteksi tumor. Pertama adalah sistem 4 kuadran, yang ditarik lurus menyilang melalui pusar. Terdiri dari kuadran kanan atas, ada organ hati, dan kandung empedu. Kiri atas ada lambung dan limpa, kanan bawah ada usus buntu atau appendix, dan kiri bawah ada sebagian besar usus kecil dan usus besar. Kedua adalah sistem 9 regio, yang polanya seperti papan catur. Baris atas ada hipokondrium kanan kiri dan epigastrik atau ulu hati. Baris tengah ada lumbar kanan kiri dan umbilikal atau pusat. Baris bawah ada inguinal atau iliak kanan kiri dan hipogastrik. Saat membuat catatan medis, kita memakai terminologi arah anatomi agar presisi. Semua pengukuran arah ini selalu menggunakan midline atau garis tengah imaginar tubuh sebagai patokan utamanya. Mari kita pelajari istilah pasangannya. Anterior atau ventral artinya mengarah ke depan, sedangkan posterior atau dorsal mengarah ke belakang. Superior atau cranial artinya berada di atas organ lain ke arah kepala. Sedangkan inferior atau cauda artinya dibawa ke arah kaki. Lalu ada kata visceral yang artinya terletak jauh di bagian dalam tubuh atau membungkus organ dalam. Lawannya adalah superficial, yaitu setiap bagian struktur tubuh yang letaknya dekat ke permukaan kulit luar.
Selanjutnya ada proksimal dan distal. Proksimal dipakai untuk menjelaskan bagian organ yang posisinya lebih dekat ke batang tubuh atau pangkal. Sedangkan distal menjelaskan bagian yang letaknya menjauhi batang tubuh atau berada di ujung. Sekarang kita masuk ke gerakan sendi. Fleksi adalah gerakan menekuk atau melipat sendi yang memperkecil sudut tulang, sedangkan ekstensi adalah meluruskan sendi. Abduksi adalah gerakan membuka atau menjauhi sumbu tubuh seperti saat istirahat di tempat. Sedangkan adduksi adalah gerakan merapat mendekati tubuh. Elevasi adalah gerakan mengangkat ke atas, seperti mengangkat pundak, dan depresi adalah menurunkan ke bawah. Selanjutnya ada inversi dan eversi, yaitu memiringkan telapak kaki ke arah dalam atau luar tubuh. Dan ini hanya berlaku khusus untuk wilayah pergelangan kaki. Supinasi dan pronasi adalah gerakan menengadahkan atau menelungkupkan tangan, khusus untuk wilayah pergelangan tangan, serta endorotasi dan eksorotasi, yaitu gerakan memutar atau rotasi sendi ke arah dalam atau luar. Di kedua slide ini adalah tabel rangkuman istilah anatomi yang wajib kita kuasai, mulai dari sisi internal eksternal, dextra sinistra, kanan atau kiri, medial lateral, tengah atau samping, ascendens, descendens, naik atau turun, hingga arah khusus tulang seperti ulnar, radial, tibial, dan fibular, yang disesuaikan dengan posisi nama tulang manusia. Sebagai rangkuman akhir, arah gerak sendi juga mengenal sirkumduksio, yang merupakan gerakan melingkar gabungan dari fleksi, ekstensi, abduksi, dan aduksi. Dan yang paling utama, kita harus ingat hierarki struktur tubuh manusia. Tubuh kita dibangun secara bertingkat, dimulai dari sel sebagai bagian terkecil, sel sejenis berkumpul membentuk jaringan, dan berbagai jaringan bersatu membentuk organ yang memiliki fungsi khusus.